Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Yuyun Umaidah MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan basis data. Kami dari kelompok 3 kelas 2C Sistem Informasi akan mempresentasikan perancangan basis data kami yang kami buat perancangan basis data penjualan. Sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, Muhammad Alfa Atalah Nugroho. Selanjutnya saya Galius Sugipari. Saya Dwi Septian. Dan saya Dina Nabil Ayasi. Oke. Langsung saja kita ke inti pembahasan dari presentasi kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Nabil Ayasi. Untuk Dina dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang perancangan database penjualan. Di era digital, informasi dan data telah menjadi komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis. Sektor transportasi sangat bergantung pada sistem manajemen data yang efektif untuk melacak, menganalisa, dan menganalisis sistem informasi yang berkaitan dengan produk, pelanggan, transaksi, dan inventaris. Sistem manajemen data yang tidak efisien dapat menghambat operasional bisnis, mengurangi kepuasan pelanggan, dan menghambat pertumbuhan bisnis. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen data yang memenuhi kebutuhan perusahaan secara efisien dan efektif. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dihadapi dalam perancangan basis data penjualan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang struktur basis data yang mampu menyimpan data dan mengelola data penjualan dengan efisien. Yang kedua, bagaimana mendukung proses pencatatan transaksi penjualan secara real-time dan memudahkan akses data bagi pengguna. Yang ketiga, bagaimana merancang Entity Relationship Diagram atau ERD yang dapat mempresentasikan hubungan antar entitas dengan jelas dan tepat. Yang keempat, bagaimana merancang skema logika basis data yang optimal untuk mendukung kebutuhan operasional penjualan. Yang kelima, bagaimana menyusun desain fisik basis data untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan akses data. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengimplementasikan sistem basis data yang telah dibuat. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan laporan ini. Yang pertama, untuk mendokumentasikan proses perancangan basis data. Yang kedua, menguraikan secara rinci struktur dan skema basis data yang dirancang termasuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang ketiga, menyusun perancangan fisik basis data yang bertujuan agar dapat mengoptimalkan kinerja sistem dan mempercepat akses data bagi pengguna. Yang keempat, memberikan cara implementasi sistem basis data yang telah dirancang. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana sistem basis data dapat digunakan untuk menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu selanjutnya ada perancangan database penjualan. Perancangan database penjualan adalah proses penting yang melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan bahwa sistem database yang dihasilkan dapat mendukung kebutuhan operasional bisnis secara efektif dan efisien. Dalam database penjualan terdapat beberapa entitas yang memiliki atribut. Di antaranya, entitas barang yang memiliki atribut ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Yang kedua, entitas supplier yang memiliki atribut ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Yang ketiga, entitas transaksi yang memiliki atribut ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan juga keterangan. Yang keempat, ada entitas pembayaran yang memiliki atribut ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, dan juga ID transaksi. Dan yang terakhir, ada entitas pembeli yang memiliki atribut ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD yang akan dijelaskan oleh Dwi Septian. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah
sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari basis data dengan memodelkan hubungan antara entitas yang ada dalam sistem. Dalam basis data penjualan, ERD membantu merancang dan memahami bagaimana berbagai entitas terkait satu sama lain dan bagaimana data akan disimpan dan diorganisir dalam sistem basis data penjualan. Berikut ini adalah ERD sederhana dari proses penjualan yang ada. Di sini ada 5 entitas, yaitu pembeli, transaksi, barang, pembayaran, dan supplier. Setiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Yang pertama, pembeli, ada ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Yang kedua, ada transaksi dengan atribut ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Selanjutnya, entitas barang dengan atribut ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Dengan atribut ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, dan ID transaksi. Yang terakhir ada entitas supplier dengan atribut ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Setiap entitas memiliki hubungannya masing-masing. Yang pertama ada pembeli melakukan transaksi, kemudian pembeli melakukan pembayaran. Kemudian supplier menyuplai barang, dan barang tersebut akan diproses untuk dibeli sama pembeli. Selanjutnya. Selanjutnya ada pemilihan DBMS. Perancangan basis data ini menggunakan MySQL sebagai database management sistemnya. Alasan menggunakan MySQL adalah dikarenakan kinerja MySQL yang tinggi dalam menangani beban yang besar, sehingga cocok untuk sistem penjualan yang memerlukan pemrosesan transaksi secara cepat dan efisien. MySQL menawarkan user interface yang mudah digunakan dan memudahkan pengelolaan bisnis data bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. MySQL menyediakan fitur keamanan yang kuat, termasuk autentikasi pengguna, enkripsi data, dan kontrol akses berbasis. Peran untuk melindungi data penjualan dari akses yang tidak sah. MySQL adalah DBMS sumber terbuka yang tidak memerlukan biaya tambahan. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan kecil yang ingin menghemat biaya, dan yang terakhir, MySQL dapat berjalan di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya, perancangan database logikal. Perancangan database logikal adalah tahap di mana model konseptual yang telah dibuat sebelumnya diubah menjadi model yang lebih detail dan siap untuk diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data yang dipilih. Dalam tahap ini, kita mengonversi diagram entity relationship menjadi skema basis data logis yang mencakup tabel, kolom, tipe data, dan hubungan antar tabel. Berikut adalah langkah-langkah dan contoh dalam perancangan database logikal untuk sistem penjualan. Yang pertama, di sini ada 5 tabel, yaitu tabel barang, transaksi, pembayaran, supplier, dan pembeli. Dengan tabel barang, dengan kolom yaitu ID barang, tipe datanya varchar dengan ukuran 5, nama barang, tipe data varchar, ukurannya 20, harga, tipe data INT, ukurannya 11, dan stok, tipe data integer dengan ukuran 11, dan ID supplier, tipe data varchar, ukurannya 5. Selanjutnya ada tabel transaksi dengan kolom ID transaksi, tipe data varchar, ukurannya 5. ID barang, tipe datanya varchar, ukurannya 5. ID pembeli, tipe datanya varchar, ukurannya 5, dan tanggal
tipe data date. Terakhir, keterangan tipe data varchar ukurannya 100. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Dengan kolom ID pembayaran, tipe datanya varchar, ukurannya 5, tanggal pembayaran, tipe data date, total bayar, tipe data integer, ukurannya 11, dan ID transaksi, tipe datanya varchar, ukurannya 5. Selanjutnya, kolom tabel supplier, dengan kolom ID supplier, tipe data varchar, ukurannya 5, nama supplier, tipe data varchar, ukurannya 30, nomor telepon, tipe data char, ukurannya 13, alamat, tipe data varchar, ukurannya 100. Yang terakhir, tabel pembeli dengan kolom ID pembeli, tipe datanya varchar, ukurannya 5, nama pembeli, tipe data varchar, ukurannya 30, jenis kelamin, tipe data char, ukurannya 1, nomor telepon, tipe data char ukurannya 13, alamat tipe data varchar ukurannya 100. Dan selanjutnya, rancangan database fisikal. Rancangan basis data fisikal adalah tahap di mana model logikal yang telah dibuat sebelumnya diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek fisik penyimpanan dan kinerja sistem. Berikut adalah langkah-langkah dan contoh dalam perancangan basis data fisikal untuk sistem penjualan. Yang pertama, ada tabel supplier dengan kolom ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat yang memiliki value seperti yang ada di gambar. Yang kedua, tabel pembeli dengan kolom ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat, dan memiliki value seperti yang ada di gambar. Yang ketiga, tabel barang dengan kolom ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier, yang juga memiliki value seperti yang ada di gambar. Yang keempat, tabel transaksi, ID transaksi dengan kolom ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan, dan memiliki value seperti yang ada di gambar. Dan yang terakhir, tabel pembayaran dengan kolom ID pembayaran, tabel tanggal bayar, total bayar, dan ID transaksi, dan memiliki value seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, selanjutnya implementasi sistem database yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Galih Yusuf Gifari. Ya, terima kasih kepada Dewi Septian. Selanjutnya akan saya terangkan implementasi sistem database. Implementasi sistem database adalah tahap di mana desain logikal dan fisikal dari basis data diterapkan dalam sistem manajemen basis data atau yang disebut DBMS yang dipilih. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan sistem database untuk sistem penjualan menggunakan MySQL. Yang pertama, kita harus membuat database. Kalian bisa mengetik create database penjualan titik koma. Selanjutnya, use penjualan. Setelah itu, kalian bisa membuat table supplier dengan mengetik create table supplier. Jangan lupa untuk tutup buka. Setelah itu, kalian ketik ID supplier, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null sebagai primary key, nama supplier bentuk data varchar, ukuran data 30 not null, tel bentuk data char, ukuran data 13 not null, yang terakhir alamat bentuk data varchar, ukuran data 100 not null. Jangan lupa untuk tutup kurung dan titik 2. Dan selanjutnya, jika kalian ingin mengecek tabel yang telah kita buat, ketik dash spasi supplier titik 2 dan akan muncul seperti gambar seperti ini. Selanjutnya, kita membuat create table pembeli. Kalian mengetik create table pembeli, tutup buka.
Selanjutnya ketik ID pembeli, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null sebagai primary key. Nama pembeli, bentuk data varchar, ukuran data 30, not null. Selanjutnya JK yaitu jenis kelamin, bentuk data char, ukuran data 1, not null. Notel, bentuk data char, ukuran data 13, not null. Yang terakhir, alamat, bentuk data varchar, ukuran data 100, not null, tutup kurung, dan titik 2. Untuk mengecek tabel pembeli, kalian bisa mengetik dash spasi pembeli titik 2. Yang ketiga, membuat tabel barang. Kalian bisa mengetik create tabel barang, tutup buka. Selanjutnya mengetik ID barang, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null sebagai primary key. Nama barang, bentuk data varchar, ukuran 20, not null. Selanjutnya harga, bentuk data integer, not null. Kita kenapa tidak ada ukuran datanya? Karena integer tanpa ukuran data akan otomatis menjadi 11. Seperti pada gambar di sini. Selanjutnya ada stok, bentuk data integer not null. Selanjutnya ada ID supplier, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null. Nah, selanjutnya ada foreign key, ID supplier dengan reference table supplier. Kalian bisa mengetik seperti pada gambar di sini. Dan selanjutnya untuk mengecek tabel barang, ketik dex spasi barang titik 2 dan akan muncul seperti tabel seperti ini. Nah, di bawah ini ada ID supplier yang reference dari tabel supplier. Nah, selanjutnya kita membuat tabel transaksi. Di sini, seperti sebelumnya, create table transaksi, tutup buka. Kalian selanjutnya ketik ID transaksi, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null sebagai primary key. ID barang, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null sebagai foreign key. Selanjutnya ID pembeli, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null sebagai foreign key. Selanjutnya ada tanggal, bentuk data date. Di sini kita mengetik null. Dan terakhir ada keterangan, bentuk data varchar, ukuran data 100, not null. Dan jangan lupa untuk tutup kurung dan titik 2. Untuk mengecek tabel transaksi seperti sebelumnya, ketik dex spasi transaksi titik 2 dan akan muncul seperti gambar seperti ini. Selanjutnya, kita membuat tabel pembayaran sama seperti sebelum-sebelumnya. Ketik create table pembayaran, tutup buka, lalu ketik ID pembayaran, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null sebagai primary key. Selanjutnya ketik tanggal bayar, bentuk data date. Nah, di sini kita tidak ada tambahan, maka akan menjadi otomatis. Selanjutnya ada total bayar, bentuk data integer. Selanjutnya ada ID transaksi, bentuk data varchar, ukuran data 5, not null. Yang terakhir ada foreign key ID underscore ID transaksi dengan reference table transaksi. Nah, untuk mengecek tabel pembayaran sama seperti sebelumnya, kalian bisa ketik dash spasi pembayaran titik 2 dan akan muncul seperti ini. Nah, karena tadi kita tidak ada tambahan untuk tanggal bayar date, maka akan otomatis terisi seperti ini. Nah,
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Alfa. Oke, terima kasih Galih. Tahap selanjutnya yaitu pengisian field pada tabel database dengan record sesuai dengan tipe data yang ditentukan pada tiap-tiap field. Sebagai contoh, yang pertama di sini ada field pada tabel supplier. Untuk field-field yang sebelumnya sudah dibuat pada masing-masing tabel, itu perlu kita isi dengan data value yang sebagai berikut. Yang pertama, untuk di tabel supplier bisa isi dengan perintah insert into supplier values, buka kurung, tanda petik, isi dengan sesuai fieldnya masing-masing. Misalkan field yang pertama yaitu ID supplier dengan ukuran data varchar, dengan tipe data varchar, ukuran data 5, isi sesuai tipe data dan ukurannya. Selanjutnya ada field nama supplier, isi juga dengan sesuai tipe data dan ukuran datanya. Untuk field nomor telepon dan alamat juga mengikuti seperti itu. Boleh next. Selanjutnya, field pada tabel pembeli masih sama menggunakan perintah insert into pembeli values. Untuk sintaksnya bisa dilihat pada gambar. Yang pasti untuk field yang pertama hingga field yang kelima atau seterusnya itu menyesuaikan dengan field, ukuran, dan tipe data dari field tersebut. Untuk melihat isi data pada tabel tersebut bisa digunakan perintah select all atau select tanda bintang from pembeli titik koma. Selanjutnya. Dan di sini ada field pada tabel yang ketiga yaitu tabel barang menggunakan perintah insert into barang values. Untuk field dalam kolom ID barang menggunakan memiliki record masing-masing seperti pada gambar yaitu B001 untuk ID barang pertama. Untuk nama barangnya yang pertama adalah kursi kayu dengan harga 20.000, stoknya 99, ID suppliernya SP001. Untuk sintaksnya bisa dilihat pada gambar. Boleh di next. Selanjutnya pada tabel yang keempat yaitu tabel transaksi memiliki field atau kolom ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Untuk mengisi record pada field-field tersebut digunakan perintah insert into transaksi values. Kurung buka, kasih tanda kutip 1, misalkan ID transaksinya TR001, titik kutip lagi, koma, kutip lagi, ID barang dan ID pembeli ini adalah foreign key yang ada di tabel transaksi yang direferensikan dari tabel barang dan tabel pembeli. Jadi mereka mengikuti isi dari tabel barang dan tabel pembeli dan masuknya ke field dari ID barang dan ID pembeli. Selanjutnya di tabel transaksi ada field tanggal yang diisi dengan tipe data date, ukurannya strip, dan field yang terakhir dalam tabel transaksi yaitu keterangan. Boleh di next. Dan field pada tabel yang terakhir yaitu tabel pembayaran. Sama seperti sebelumnya, untuk mengisi field dengan record tertentu, gunakan perintah insert into pembayaran values. Buka kurung, tanda kutip, misalkan untuk field ID pembayaran diisi dengan record dengan tipe data varchar seukuran 5. Misalkan PB001. Selanjutnya, field tanggal bayar dengan tipe data date dan ukurannya strip bisa diisi dengan tanggal. Lalu untuk total bayar ini memiliki tipe data integer dan ukuran datanya 11. Bisa diisi dengan record seperti di gambar. Yang selanjutnya ada field atau kolom ID transaksi yang di sini merupakan ID transaksi adalah foreign key yang mengambil referensi dari tabel transaksi field ID transaksi. Dan ketika sudah mengisi semua record di masing-masing field, gunakan perintah select tanda bintang from pembayaran titik koma untuk melihat apakah field tersebut sudah benar-benar terisi oleh record.
Boleh di next. Dan berikut ini adalah tampilan seluruh tabel pada database penjualan menurut masing-masing tipe datanya, mulai dari tabel supplier, barang, pembeli, transaksi, dan pembayaran. Bisa dilihat pada gambar bahwa database penjualan memiliki 5 buah tabel, yaitu tabel barang, tabel pembayaran, tabel pembeli, tabel supplier, dan tabel transaksi. Dari masing-masing tabel tersebut memiliki field atau kolomnya masing-masing dengan tipe data dan ukurannya juga. Misalkan di tabel supplier memiliki field ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya. Boleh di next. Nah, tadi kan masing-masing tabel dari database penjualan. Berikut ini juga ada tampilan seluruh field yang sudah diisi dengan masing-masing record pada database penjualan seluruh tabel menurut masing-masing tipe datanya. Mulai dari tabel supplier, barang, pembeli, transaksi, dan pembayaran. Jadi di database penjualan itu tidak hanya memiliki beberapa tabel, tapi beberapa tabel tersebut juga memiliki data value-nya sendiri atau isi datanya sendiri. Seperti di gambar, tabel supplier itu memiliki 4 kolom. Yang kolom pertama yaitu ID supplier, yang berikutnya nama supplier, kolom ketiga yaitu nomor telepon, dan kolom keempat yaitu alamat. Dengan record yang sudah kita isi dalam proses implementasi tadi, misalkan di ID supplier, recordnya itu ada SP001 sampai SP5, dan nama suppliernya dari PT Atma Jaya sampai bawahnya, sampai PT Oh My God. Terus ada nomor telepon, ini diisi dengan data sebenarnya dan juga alamat. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya yang sudah memiliki recordnya masing-masing. Boleh dilanjut. Nah, kita sudah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perancangan database penjualan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data penjualan dan meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan diterapkannya database ini diharapkan diperoleh beberapa manfaat, yaitu manfaat yang pertama, kemudahan penyimpanan dan pengolahan data. Data penjualan tersimpan secara terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan pencarian dan analisis. Manfaat yang kedua, keakuratan dan kecepatan pelaporan. Laporan penjualan dapat dibuat dengan mudah dan akurat serta menghemat waktu. Serta manfaat yang ketiga, peningkatan keamanan data. Hak akses pengguna dapat diatur sehingga data penjualan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Disimpulkan bahwa perencanaan database penjualan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mewujudkan sistem informasi penjualan yang efektif dan efisien. Boleh dilanjut? Ya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok kami tentang perancangan basis data penjualan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.